di dalam jalan menuju kepada orang yang punya maksiat, akhirnya dikejar sama syaitan dengan perasaan tersebut.
satu masalah yang besar, jikalau kita tidak bisa mengambil hikmah dari dosa tersebut. Berapa banyak dosa inilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Gara-gara punya salah, wah dia bersimpuh sama Allah, menangis, ya Allah ampunkan dosaku, maafkan aku, sayangilah aku. Mulai detik itu tahu diri, ada orang punya salah seperti dia yang dia dulu pernah punya salah juga. Dia tidak berani menghina orang tersebut karena dia tahu orang ini pengen dan menginginkan taubat. Rasulullah memberikan satu didikan, kalau bukan karena dosa yang kalian lakukan, aku takut kalian akan mendapatkan dosa lebih besar lagi. Kalau bukan gara-gara maksiat dan dosa-dosa yang telah kalian lakukan, aku takut kalian nanti memiliki dosa yang lebih besar. Tapi berkat kalian dulu waktu masa muda, masa lalu punya dosa, punya kesalahan, punya kekurangan, itulah yang menjadi filter kalian untuk tidak sombong, untuk tidak merasa diri hebat, untuk tawadhu, untuk berbuat baik. La khasyitu, aku akan takut dengan sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa ya Rasulullah? Apa itu sesuatu yang lebih besar daripada itu? Kalau bukan karena dosa-dosa yang telah kalian lakukan, aku takut tertimpa kepada kalian dosa yang lebih besar daripada dosa yang belum kalian lakukan itu. Apa itu? Al-ujub, bangga diri. Bangga sama diri. Oh, lu enggak pernah. Apa itu bubuhannya itu mabuk-mabukan? Apa itu bubuhannya ini begini dan begitu? Apa itu bubuhannya enggak mau sholat? Apa itu ngamuk-ngamuk, marah-marah, menghina manusia, menunjuk kamu ini salah, kamu itu penipu, kamu, kita tunjuk orang. Ada dulu satu orang sahabat mabuk, habis mabuk dipukuli sama sahabat yang lain, sampai dilaknat sama sahabat. Laknatullah alaika, Allah melaknatmu. Marah Rasulullah. La tal'anuh, kau mau hukum saja, tapi jangan laknat dia. Innahu yuhibbullah wa rasuluh, dia ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Sahabat Rasulullah senang kalau tidak ada dia. Kalau ada dia terhibur Rasulullah. Sering bikin senang Rasulullah, sering bikin senyumnya Rasulullah. Namanya Nuaiman. Nuaiman ini pelawaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau bukan dikarenakan dosa yang telah kalian lakukan, aku takut kalian akan melakukan dosa yang lebih besar daripada itu. Rasulullah bilang. Apa itu ya Rasulullah? Bukankah kita ini suruh menjauhkan dosa, disuruh menjauhkan sesuatu yang tidak baik? Benar. Tapi manusia tidak akan luput dari kesalahan. Susah manusia, tidak bisa. Pasti ada aja salah. Tapi kesalahan itu jangan dijadikan sesuatu yang membuat kita putus asa dengan rahmat Allah. Kesalahan ini adalah ilmu kesempurnaan dikatakan. Berkat salah sempurna. Berkat naik sepeda jatuh, naik lagi jatuh, naik lagi jatuh. Pinterlah kita main sepeda motor tersebut. Kenapa? Karena sering jatuh. Hatta tidak pakai tangan bisa jalan. Kenapa? Sudah pinter main sepeda. Tapi banyak kesalahan dia dilakukan memang. Banyak kesusahan. Namanya orang yang berjalan di dunia ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan semuanya manusia ini khata'un. Semuanya memiliki kesalahan. Tidak ada yang bisa lepas dari kesalahan. Tapi kesalahan ini bukan menjadikan kita putus asa. Bahkan kesalahan inilah yang mengangkat derajat kita. Kesalahan inilah yang menjadikan kita dekat sama Allah. Kesalahan inilah yang menjadikan kita menjaga diri kita dengan baik. Man kanat lahu fikrah fa kullu syai'in lahu ibrah. Imam Syafi'i bilang, barang siapa pikirannya benar, maka segala sesuatu yang telah liwat itu menjadi ibrah atau menjadi hikmah. Barang siapa sesuatu yang telah dia lampaui, baik itu kebaikan dan kesalahannya, bisa menjadi hikmah untuknya, orang ini Allah sudah stempel bahwa orang inilah yang aku akan berikan kebaikan yang sangat banyak. Dinamakan ilmu hikmah.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam menghadapi diri kita sendiri untuk kita bisa berdampingan dengan Allah, dekat sama Allah, menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Rasulullah bilang, aku takut lebih besar dari kesalahan itu. Apa itu ya Rasulullah? Al-ujub, al-ujub, al-ujub. Bangga dengan diri, bangga dengan diri, bangga dengan diri. Itu lebih aku takuti daripada dosa-dosa yang kalian lakukan itu. Ya Allah, orang yang sudah bangga merasa dirinya hebat ini, naudzubillah, syaitan begitulah caranya. Dia akan membisiki-bisikan kepada hamba Allah dengan menjadikan hamba tersebut jadi ujub. Dulunya maksiat, digodanya supaya bermaksiat, sudah bertaubat, beramal soleh, dibisiknya lagi ujub supaya bangga sama dirinya. Sudah istiqomah orang ini, sudah baik, tak berhenti dia. Bagaimana lepas dari jalan Allah? Yang bisa melepaskan manusia ini walaupun dia berbuat baik, yaitu dengan ujub. Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah, ditanya, ya Aisyah, siapa laki-laki yang paling mulia ya Aisyah? Dijawab, mata yakuna rajulun musian, kapan dikatakan manusia ini tidak baik? Qalat Aisyah, berkata Aisyah, idza dhanna annahu muhsin, jikalau dia menyangka dirinya berbuat baik. Kalau sudah dia nyangka dirinya ini orang baik, orang yang banyak kebaikan, berbuat baik, tanda orang ini adalah orang yang tidak baik. Ya Allah, hati-hati kita jadi. Bagaimana bahasa ini dan agama mendidik dengan didikan tersebut? Syaitan dulu sudah masuk surga bersama Allah, kekasih Allah, tapi dikarenakan dia merasa dirinya bangga. Ini saja yang menjatuhkan syaitan. Ibadatnya yang banyak itu tidak dilihat oleh Allah lagi gara-gara ujub. Hati-hati kita sama ujub. Harus kita maskerin benar diri kita dari ujub ini. Ketika kita berbuat baik, kita yakin Allah menerimanya. Kita yakin Allah sayang sama kita, diizinkan kita hadir majelis, diizinkan kita punya ilmu, diizinkan kita sholat, diizinkan kita berbuat baik. Tapi kita masih merasakan curiga. Arti curiga ini, solat kita masih butuh dengan solat, ikhlas kita masih butuh ikhlas. Mudah-mudahan Allah terima. Tidak berani mengatakan aku ini orang baik, menjalani saja. Kenapa? Solat ngikut Nabi Muhammad dengan selamat, bukan mengatakan bahwa dirinya orang yang baik. Man nadhara nafsahu bi'ainir ridha, nadhara Allah nafsahu bi'ainis sukhut. Barang siapa memandang dirinya dengan mata keridhaan, maka Allah akan memandangnya dengan mata kemarahan. Tapi yang memandang dirinya tidak sempurna, memandang dirinya penuh dengan kekurangan, memandang dirinya taubatnya butuh taubat lagi, istighfarnya butuh diistighfarkan, minta ampunnya sama Allah butuh diminta ampunkan lagi. Orang-orang seperti inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan membisiki terus. Bagaimana cara membisiki syaitan? Ada 7 derajat. 7 derajat. 1 derajat yang pertama, syaitan dia akan ngomong, ente tidak usah percaya sama Allah, ukfur. Janganlah. Ini orang sudah baik, sudah berbuat baik, sudah beramal baik. Dia mulai ngomong, jangan kau sembah Allah. Apa? Nyembah Allah sedikit sabar lagi, sedikit tawakal. Mana hasilnya? Coba cari sesuatu, cari Tuhan yang bisa menolongmu. Ditipunya, mau nipu syaitan. Maka jawablah, para ulama mengatakan ada 7 derajat ini. Ketika ada bisikan ini, jawablah engkau, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, bagaimana aku bisa tidak menyembah hamba yang mengaturkan segala kehidupanku ini. Yang kedua, dilihat derajat pertama ini lulus, bisikan kedua datang. Dia akan berkata, syaitan berkata, la tuti' rabbak, jangan kau taat kepada Tuhanmu, jangan kau melakukan ketaatan. Cukup sudah percaya sama Allah, sudah.
Kita jawab, inni sa'adhabu ilal akhirah. Aku ini mau berangkat ke akhirat. Jawab begitu kalau dia melarang kita sholat. Apakah dia ngomong begitu? Ngomong jangan sholat? Enggak. Sholat kita tuh jadi berat. Seperti yang saya katakan tadi. Bukan syaitan ini kalau ngomong dia mempengaruhi. Atau kita kayak dia berbicara jangan percaya sama Allah. Enggak. Sehingga kita ini masa ada Allah. Tingkah laku kita ini digiring. Begitu juga dia akan berbicara. Syaitan bilang jangan taat sama Allah. Artinya apa? Jangan kau taat. Enggak, dia digiringnya jadi malas. Bangun tidur malas, baca Al-Quran malas, ini malas. Itu sudah pengaruh syaitan masuk. Syaitan sudah ada itu namanya. Ingat, ada dia. Maka jawablah, aku hidup di dunia ini bukan untuk ngurus dunia ini saja. Memang urusan dunia ada, tapi urusan akhirat itulah inti daripada kehidupan kita. Kita mesti dahulukan di hadapan segala-gala masalah. Maka aku akan kumpulkan kebaikan. Aku akan taat sama Allah. Lawan diri kita, lawan nafsu kita yang sudah digiring oleh syaitan untuk berat melakukan ketaatan. Itu pangkat yang kedua. Derajat yang ketiga, syaitan akan berkata, sudah perbanyaklah amal baikmu di akhir umurmu. Kau sekarang masih muda. Kalau sekarang ini umur kita, tidak taunya kita tidak sadar umur kita sudah tua. Di hati kita ngomong sudah nanti aja kalau sudah tua baru beramal. Padahal umur kita sudah tua 50, 60, 40 ini di atas 40 sudah termasuk tua. Sudah nanti aja beribadah, nunggu cucu-cucu kita sudah besar baru beribadah. Sekarang nih pikirkan ini, pikirkan ini. Semua disuruh mikir. Kadang-kadang digiring suatu pikiran yang tidak jelas. Kira-kira kalau manusia akalnya tidak sehat dinamakan apa? Gila. Kenapa akalnya tidak sehat? Begitu juga agamanya kalau tidak sehat, agamanya tidak benar, namanya hatinya nih gila. Bagaimana bisa berhubungan dengan sesuatu yang sehat, sesuatu yang penuh hikmah? Hidup kita di dunia dengan HP saja, main game, bangun tidur main game, ini main game. Kira-kira akal kita ini sehat atau tidak? Tidak sehat. Tambah lagi jikalau kita punya penduduk, punya rakyat digiring, akalnya ini digiring dengan sesuatu yang tidak sehat. Atau keluarga, banyak manusia sekarang ini digiring akalnya ini dengan sesuatu tidak ada manfaatnya. Sehingga pagi tidak ada manfaat, siang tidak ada manfaat, malam tidak ada manfaat. Ada orang pagi-pagi sudah ngurus ikan cupang dilurus pagi-pagi. Nah, lihat ikan cupang pagi-pagi sudah. Pelihara ikan cupang, habis duit kesana kemari. Ketika lapar makan ikan cupang bisa. Coba pelihara ikan lele, ya. Ikan lele vitamin paling tinggi dokter bilang ikan lele ini vitamin paling tinggi. Tidak ada ikan paling vitaminnya tinggi ikan lele. Kalau lapar bisa kita makan ikan lele ini. Tapi subhanallah, akal manusia ini suruh mikirkan hias-hiasan. Pas ada masalah dunia, tidak bisa hidup kita. Kita tidak tahu cara menghidupkan. Nabi Adam dulu tahu cara bercocok tanam, tahu cara menumbuhkan buah-buahan. Nabi Idris bisa menjahit. Nabi Musa mengembala kambing, bisa membesar. Akal ini berpikir dengan sesuatu yang sehat, jadi sehat juga. Kalau tidak sehat akal kita seperti orang gila. Kita orang main HP ini seperti orang gila. Pangpung pagi, malam, siang, malam. Tidak tahu apa, ketemu siapa tidak tahu kita. Na'udzubillah. Nah, syaitan ini membisikkan bahwasanya ibadahlah nanti di akhir umur. Ini selama di dunia ini berjuang, padahal dunia ini untuk mengambil keuntungan akhirat. Kita ini duduk-duduk ngumpul ini bukan sembarangan. Nanti di akhirat baru kita lihat la ilaha illallah. Ini yang mesti kita cari. Ini yang mesti kita kumpulkan. Anak kita mesti punya apa ilmunya Nabi Muhammad. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa beramal. Nah 7 ini nanti yang bisa menghalangnya juga ilmu. Tadi sudah berapa? 2. Yang ketiga, syaitan akan membisikkan itu. Apa syaitan membisikkan? Ada suara. Ingat, bukan suara, tapi badan kita, pikiran kita dilemahkan.
Mental kita dilemahkan sehingga kita mempunyai tabiat mental seperti itu. Gara-gara apa tadi? Bisikannya melalui HP, mikirkan HP, bangun tidur yang cari HP. Coba yang dicari ilmu, yang dicari yang bermanfaat. Ya. Melihara ikan yang memang bakal jadi buat dimakan misalnya. Tapi juga 100% tidak benar, mungkin ikan-ikan yang lain ada manfaatnya ya. Ini istilah saja. Nah, sudah yang keempat. Yang keempat, syaitan akan bisikin. Apa? Bukan syaitan membisikin, ada suara. Artinya pikiran kita, mental kita, badan kita ini dijadikan berat hingga kita berpikir, ya Allah, ini pekerjaan harus kita buat cepat-cepat. Banyak kita amalkan. Amalan ibadah ini bagus. Habib tadi bilang solat malam-malam. Kita solat 1000 rakaat. Seperti Sayyidina Ali. Kita berbuat baik cepat-cepat. Supaya apa? Syaitan ini pintar. Didorongnya kita untuk berbuat baik cepat-cepat. Hingga amalan kita itu tidak sempurna. Supaya kita nanti menjadi orang yang bosan di ibadah. Akhirnya bosan, ya udahlah. Ini sudahlah. Ini itu sudahlah, tinggallah ibadah tersebut. Ibadah kita tertinggal dikarenakan ketika memulai ibadah itu ada satu dorongan dari bisikan syaitan yang mengatakan, banyakin. Iya, ulun masih muda, ulun masih kuat, solat 1000 rakaat malam-malam. Akhirnya 1 hari aja solatnya, besoknya sudah tidak mau solat lagi. Kenapa? Sudah bosan, akhirnya lupa sama Allah, tinggal sholat benar. Nah, itu dari syaitan. Cara syaitan yang keempat, kata ulama bilang, kalau dia sudah tidak bisa mengajak kita kafir, tidak bisa mengajak kita tidak taat sama Allah, kita bisa melawannya. Nah, aku tetap mau taat. Sedangkan dia langsung bisiknya lagi, udah nanti saja berbuat taat di akhir umur. Tidak bisa juga. Langsung dia bilang, sudah sholatlah banyak-banyak, taatlah sama Allah. Didorongnya kita berbuat baik supaya kita bosan. Yang kelima, syaitan akan membisikkan bahwasanya, tidak bisa. Ini orang disuruh cepat-cepat ibadah, suruh didorong supaya semangat tinggi, tetap dia santai. Nah lah, yang mana sanggup kita lakukan, yang penting istiqomah, jangan keburu-buru, jangan pengen begini, terlalu semangat bujur. Santai ibadah, tapi tiap hari kita amalkan. Al-Quran setiap hari, solat malam setiap hari, walaupun 2 rakaat, bangun setiap hari minta doa sama Allah. Siang tetap kita berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang kelima, syaitan tidak akan mundur. Dilihatnya kita tetap, dia tidak akan mundur. Dia akan berkata, oh ya fulan, ibadahmu ini dipenuhi dengan sakinah, dengan toma'ninah. Ibadahmu ini penuh dengan keikhlasan. Dipujinya. Bagaimana dia memujinya? Ada suara syaitan? Tidak ada suara syaitan. Cuma di hati kita ini ada rasa, ada bekas dari pemikiran syaitan, sehingga kita mulai berpikir ketika sholat dan beribadat dan berbuat baik. Ulun ini sudah sholat malam terus setiap malam, sudah bisa sholat duha, sudah bisa hadir majlis. Teman saya para wali-wali Allah, orang yang baik, teman sama saya, kebaikan datang terus sama saya. Wah, mungkin saya ini wali min auliyaillah. Nah, bukan nanti manusia ini bisa muji saya ya, bukan wali min auliyaillah. Yang kelima ini, kau perbaik perbuatan baikmu yang sangat banyak ini, pasti orang melihat, oh fulan ini sudah jadi orang baik, fulan ini sudah jadi orang baik, fulan ini sudah jadi penuntut ilmu, fulan ini sudah. Nah, hati yang dipengaruhi oleh syaitan tadi, merasa pengen dinilai sama orang bahwa dirinya baik, itulah cara syaitan supaya hamba ini terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mau memutus jalan kita sama Allah. Allah yang telah mengangkat derajat kita, Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, Allah yang telah memberikan ketenangan di hati kita, dan telah memberikan jalan untuk kita menikmati surganya di akhirat nanti. Syaitan tidak akan ridho. Dia pengen memutus jalan ini, kebahagiaan ini, dengan menjadikan amal kita tadi, hati kita ada condong pengen dipuji oleh manusia.
idza madihan nas bimagalatik fala taghtar, dibilang. Fa inna hunaka man yabghuduka. Kalau ada orang memuji perkataanmu, jangan kau tertipu, karena banyak juga orang yang benci dengan perkataanmu. Wa idza dhallatin nas bimagalatik, dan jikalau ada yang menghina perkataanmu, fala taghdab, jangan kau marah. Sesungguhnya ada juga yang cinta dengan perkataanmu. Jadikanlah kebahagiaanmu adalah zuhurul haq, melakukan sesuatu yang benar. Ini benar kulakukan, ini benar kulakukan, ini benar, itulah kebahagiaan kita. Jangan meminta kebenaran dari manusia ini, mintalah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan kalau sudah bisa melihat, oh ini orang tidak bisa dipuji, dia mau beribadah karena Allah, langsung dia masuk ke derajat yang keenam. Dia akan mengatakan, annaka min awliyaillah, ya fulan, kau ini ibadahnya ikhlas, ibadahnya bukan main karena Allah. Kau ini orang yang memang benar-benar mencari Allah. Dulu kau bermaksiat, sekarang kau beribadah dengan baik. Engkau inilah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin engkau ini adalah walinya Allah. Nah, mulai dia. Ketika dia melihat, oh dirinya ini baik, seperti yang dikatakan, sabdakan oleh Rasulullah, laulam tudnibu, kalau bukan dikarenakan dosa, kalau bukan karena dosa-dosa kalian, aku takut kalian akan mendapatkan dosa akbar min dzalik. Dosa-dosa kesalahan kita yang dahulu ini kadang-kadang ada baiknya. Ada satu guru dulu punya murid tidak pernah punya dosa. Akhirnya dia menangis meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak masuk akal, sudah derajatnya tinggi, tiba-tiba meninggalkan sholat 5 waktu. Datang kepada gurunya nangis, dibilang jangan takut, karena dosa inilah engkau menjadi tawadhu, karena dosa inilah engkau tidak berani menghina orang, karena dosa inilah engkau tidak bisa melecehkan orang lagi bahwa fulan tidak sholat, fulan bermaksiat, fulan lebih hina. Karena dosa inilah terangkat derajatmu, dibilang. Kenapa? Rasulullah bersabda seperti yang kita sebutkan, laulam tudhnibu, kalau bukan karena dosa, la khosyitu, aku takut kalian akan menyentuh dosa yang lebih besar daripada kesalahan dosa-dosa itu yang masa lalu itu. Apa itu ya Rasulullah? Al-ujub, bangga dengan diri. Hati-hati itu. Syaitan gara-gara bangga dengan dirilah dia menjadi terhina dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia ini sudah dilihat magamnya tinggi, mulai dibisik bahwa kau ini orang baik, kau ini, kau ini begini, kau ini orang soleh. Jawablah bisikan syaitan dengan caranya yang ketujuh ini, dengan mengatakan, taubatnya saya masih butuh dengan taubat. Amalan yang saya amalkan ini butuh dengan keikhlasan. Apakah syaitan ngomong kau ini jadi wali? Enggak, kita sendiri itu pengaruh syaitan. Tiba-tiba kita lihat diri kita ketika kita sendiri, oh ulun ini baik sudah. Kesian orang itu tidak kenal sama Allah, aku kenal sama Allah. Kesian. Nah, memang benar mungkin sekarang sifat tidak kenal sama Allah ini tidak baik, kita yakini. Tapi zat orang itu mungkin besok jadi baik. Jangan kita hina manusia tersebut. Kalau amalannya sifatnya memang Allah yang menghinakan, bukan kita. Ketika ada rasa itu, dari mana rasa ini lahirnya? Dari bisikan syaitan, di mana syaitan mau memutuskan jalan kita kepada Allah. Langsung kita sadar, dengan kita merendahkan, mentawadukkan diri kita, semua kebaikan itu dari Allah. Taubatnya saya butuh dengan taubat, saya tidak tahu Allah terima atau tidak taubat saya. Ikhlasnya saya masih butuh dengan ikhlas. Kenapa kita bicara begitu? Bukan kita tidak sangka baik sama Allah, supaya bisikan syaitan, pengaruh yang sudah ada di badan kita inilah lari. Nah, cara yang terakhir dari syaitan yang ketujuh, akan ada bisikan. Biasanya orang sudah ibadah, sudah dia tawadhu, tiba-tiba hati dia ini berbisik, jikalau idza qaddarul maulaka an tadkhulal jannah satadkhulul jannah, jikalau Allah sudah mentakdirkan engkau masuk surga, engkau akan masuk surga, mau apapun. Dan jikalau engkau sudah ditakdirkan masuk neraka,
apapun yang kau ibadahkan, tawadhu, apapun itu bentuknya, engkau akan masuk neraka. Dibilang, buat apa kau beramal lagi? Datang kejenuhan. Itu puncak setan akan menghina, menguji kita. Maka jawablah. Kata para ulama, jikalau sudah di puncak ini kau jawab, ini semuanya udah takdir, rezeki ada takdir, bala, rezeki, mau jodoh semua ada takdir, tidak ada hubungannya. Kau mau beramal sedikit, beramal banyak, sudah tergantung takdir Allah. Sedangkan wa qudratun bil mumkini ta'allaqat. Di kaidah ilmu tauhid, takdir itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, bukan yang mustahil. Contohnya, apakah Allah akan menciptakan Tuhan lagi satu selain Allah? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ketika ada air, ada keran, kita bilang di situ akan keluar air. Kenapa ada kerannya? Karena kita tahu takdirnya Allah berhubungan dengan yang mungkin, bukan mustahil. Nah, ini syaitan menggoda. Kau ini tak bisa. Semua yang kau dapat ini memang garisan, bukan gara-gara amalmu, bukan ini, bukan itu. Sorga pun, kalau sudah garisannya hatta maksiat, maka masuk sorga. Walaupun kau memang sudah berbuat baik, kalau memang sudah tulisannya di neraka, masuk neraka. Maka jawablah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahai diriku yang sudah terpengaruh dengan bisikan syaitan, salatku, hidupku, tidurku, bangunku, ibadahku untuk Allah, bukan untuk surga, bukan untuk neraka, bukan untuk dunia, untuk Allah. Orang yang menyembah Allah akan mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang menyembah surga tidak akan dapat apa-apa. Orang yang menyembah dunia tidak akan dapat. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan inilah Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari mengatakan, tiada berkehendak semangat seorang soleh. Orang soleh ini tiadalah dia berkehendak semangat yang berjalan menuju kepada Allah. Dia berjalan menuju kepada Allah. Dulunya dia tidak baik, akhirnya baik. Mengejar Allah, mendekati Allah. Akhirnya ketika dia berjalan mendekati Allah, dia berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib. Ada yang gaib ini terbuka, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat, bukan itu tujuan. Yang gaib ini ada bisikan dari syaitan. Ya. Ada bisikan yang bilang, ini lihat, terbuka, dia bisa melihat aib orang, kasyaf, tahu. Gara-gara dia ibadah, subhanallah, tahu aib orang. Dibuka, diberikan karomat. Nah, yang gaib ini, ilmu gaib, dikarenakan dia dekat sama Allah, berjalan di jalan Allah, dia buka, akhirnya sibuk sama itu, subhanallah. Bisa ngobatin orang, bisa berbuat ini, bisa berbuat ini, doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, langsung ada suara hakikat akan memanggil dia. Jangan kau stop di situ. Ini dia stop situ, asyik ngobatin orang, bukan nyari Allah. Lupa sudah sama Allah. Gara-gara diberikan karamah ini, keramatnya ini tidak taunya menutupi dia sama Allah. Maka ada suara panggilan, bukan itu tujuannya. Tujuannya engkau berjalan ini melihat adalah untuk melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat surga, melihat neraka, dia tidak stop di situ. Dia terus mencari Allah. Dia melihat kebesaran Allah saja. Itulah gunanya keramat. Allah mau memberikan kekuatan iman kepada hamba itu. Bukan untuk dia stop di situ. Nah, sudah. Dia jadikan identitasnya tuh dengan gaib-gaib ini, bukan. Akan tetapi Allah lah tujuannya. Jikalau dia tetap duduk di situ, tandanya dia tertipu oleh kehidupan ini. Hati-hati kita. Gara-gara sholat, ibadat, kita bisa dengar suara jin, misalnya dengar suara, tahu hati manusia, tahu ini. Jangan stop di situ. Tinggalkan itu. Datangilah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kekuatan iman dan yakin. Dan Allah jadikan hati kita ini bercahaya dengan ilmunya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Di minggu depan insyaAllah kita akan bacakan ada 3 sebab yang bisa menentang
tujuh derajat bisikan tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.